Nah, kita mau melanjutkan tentang materi ini ya. Scene dan ceritanya dalam bentuk atau refleksinya dalam bentuk Maximus. Ya. Untuk materi doa Yesus nanti akan disambung sama Bung Rina aja ya. Ya. Nah, minggu ini masih mempraktekkan doa Yesus ya. Nah, tadi di PAS kita udah bahas tentang kenaikan ya. Nah, ini ada satu buku yang sebetulnya mau kita bahas tentang kidung-kidung tentang Firdaus ya. Yang ini. Oke, tapi sebelumnya kita ke sini dulu. Saya ingin kalian membaca kisah ini. Sudah dibaca belum? Ya. Coba kita baca ulang ya. Supaya lebih paham lagi. Dan apa praksis teoria dan teologianya. Ya. Oke. Coba baca. Siska. Santa Senia. Hah? Oh, ini kelihatan. Oh, ya. Senia hanya bisa kata Peloponnesos. dia dekat. Hah? Oh ya. Peloponnesos pada tahun orang tuanya bernama Nicholas dan dari tadi timur yang terdiri dari Kalamata karena tidak kebayanya dilawan sama Kristen. Iya, ini ya, ini ikon dia. Senia dari Kalamata. Terus? Mereka menetap di ladang di luar kota karena ayah seorang petani. Saya kecil, Andiani dengan kotor dan berputih. Senia tinggal di rumah bersama ibunya, menjadi dengan puasa, kebutuhan diri, dari lingkungan, teratur, kemudahan berbicara, air mata, dan berjaga. Ya. Ia juga. Dia juga membantu orang miskin, tanda, dan berpindah piatu, dan dengan dan berpuasa dan diberi makan dan makan, tetap sesuai dengan temannya, hanya berarti keramahan. Nanti di sini ada tahunnya. Ya. Saya rambut kerang kencing, alus supaya tadi menjelasnya, kebiasaan dan hidup. Hidup tinggi dan megah, namun tetap rendah hati. Kalau sedikit megah, mendengar tentang kita. Cakapannya menyenangkan dan sederhana, memberi rahmat dan rahmat, dengan topik dengan siapapun. Iya. Seiring bertambahnya usia, supaya mungkin meningkat. Kebajikannya juga meningkat ya. Terus? Kita sehingga mencoba permukaan, kemudian pasti keselamatan yang hilang, lewat sekitar badannya, dan tertikau oleh kecantikannya. Dia menanyakan dan menanyakan namanya. Dia menjawab, namaku Senia, orang tuaku adalah asisten yang tinggal di luar kota. Itu adalah hamba Tuhan Yesus yang menciptakan dunia dan segala sesuatu. Iya. Orang-orang yang hadir terheran-heran. Namun kata-katanya justru menyumbangkan satu sangkiran. Sambil menyembunyikan amalnya, demikian berkata, wahai Senia, aku akan diberikanmu, tetapi aku bersyukur oleh ibarat jalannya ini. Ini kamu menjadi itu, dan aku akan memberikan banyak hadiah, kekayaan,
sehingga kehormatan dan kemuliaan diberikan pada dewa kepada para penyembahnya. Jika kamu akan disiksa di ujung barat lalu mati mengiringkan. Terus, Serta dia tidak terganggu oleh kata-katanya. Dia berkata, engkau tidak akan pernah mengecualikan dari Kristus dan mustahil menginginkan dengan Tuhan lain untuk selain Kristus. Kalau kata suku kamu jika engkau menyikamu berharap dimuliakan oleh Kristus dan memiliki kehidupan kekal. Aku tidak menyesal kemenangan nyawaku karena suatu hari kita semua akan mati. Jangan membayangkan aku akan mengubah pikiran atau mengubah imanku menjadi satu-satunya Allah yang benar. terus, Akhirnya dia tegas menolak dengan kalimatnya dan menjadi istri penguasa kafir. Kemudian lalu meminta bantuan seorang penyihir, membuat punya jatuh kita padanya, tetapi hanya dilindungi oleh kuasa salib yang terhormat. Domitian. Dan dilindungi di ruang gelap. Caranya berdoa agar Tuhan memberikan imannya sampai akhir. Ya. Itu kan harinya Domitian pergi ke ruang itu untuk melihat apakah ia berbuat pikiran, karena ia masih ingin menjadi istri. Dia tidak hanya menolaknya, tapi juga menegurnya. Makin kudus itu diseret keluar ruangan oleh rambutnya. Kemudian Domitian menyuruh pengawalnya melanjari dan membunuhnya di diam. Selanjutnya dia memerintah untuk memotong payudaranya, lalu membakar muka bukannya dengan kompor menyala. Mereka juga melakukan hal yang sama pada lambung dan seluruh tubuhnya. Tentunya tidak merasa sakit karena seorang malaikat Tuhan membantu dirinya, membantu tidak hanya dia yang bisa melihat malaikat itu. Setelah memamati lebih lanjut, dia dibawa kembali ke ruangan. Pada malam hari, dia berdoa memohon Tuhan menolongnya. Pada tengah malam, dia melihat saya Gawi tiba di ruangan. Jumpa berkata, jangan takut akan melibatkan istrinya dengan rahmatku, akan menyertaimu dengan melepaskanmu dari jejak pencobaan. Iya. Kemudian Tuhan menyembuhkan semua lukanya dan naik ke surga. Paginya para prajurit membawanya ke hadapan Evansi. Ketika Domitian tidak melihatnya terluka dan tampak dekat luka, dia bertanya dan berkata, jadi aku melihat betapa para dewa memberikannya Cintanya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin itu terjemahan yang lama ya. Mereka? Terus? Nah, di situ terjadi apa? Ya. Pak.
Yang Ya, ini dia ya. Jadi dia memegang salib menunjukkan dia mati-mati. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat refleksinya ya. Jadi kisah Xenia ini sebuah ikon sempurna tentang bagaimana praksis asketis yang ia jalani sejak kecil di rumah, seperti puasa, hening, doa, keramahan. Ini jadi fondasi bagi dia untuk menghadapi ujian terberat. Perhatikan bahwa kekuatannya tidak datang tiba-tiba. Ia telah melatih kehendaknya, gnome, untuk selaras dengan kehendak ilahi sejak muda. Ketika penganiayaan menggunakan sihir untuk membelokkan cintanya, ia tidak berpengaruh karena jiwanya telah dipenuhi oleh kehadiran Kristus melalui salib. Bagi Maximus, penyucian nafsu atau apatheia bukan berarti matinya emosi, tetapi transformasi hasrat ya. Sehingga eros kita atau hasrat kita itu tertuju hanya kepada sang logos. Xenia bahkan tegas mengatakan, engkau tidak akan pernah memisahkanku dari Kristus. Ini satu pernyataan tentang kesatuan hipostasis yang tak terpisah ya antara dirinya dan Kristus. Nah, klimaks naratif ini bukan hanya pada keberaniannya, tetapi pada teori yang ia capai di saat di ruang gelap. Ia melihat cahaya surgawi dan mendengar suara Kristus yang menyembuhkan lukanya. Ya. Ini adalah momen transfigurasi realitas. Dalam kerangka Maximian, luka-lukanya adalah ikon dari patience yang dimurnikan. Kesembuhan ajaib adalah partisipasi dan energi ilahi yang mengubah kodrat tanpa merusaknya. Nah, penghancuran berhala-berhala di kuil melalui doanya menunjukkan bahwa logoid ciptaan yang sejatinya hanya ditemukan dalam Kristus, segala sesuatu yang berpura-pura menjadi ilahi tanpa sumbernya akan runtuh di hadapan kehadirannya yang otentik. Kematian yang dipotong-potong justru melahirkan keharuman manis, tidak satu produk teosis. Ketika tubuh dihancurkan secara brutal, ya justru menjadi wadah rahmat yang lebih kuat, melampaui mekanisme kematian fisik. Jadi kamu lihat di sini ya, paradoksnya. Nah, Xenia mengajarkan bahwa kekudusan sejati tidak bergantung pada kekuatan jasmani atau kelangsungan hidup, tetapi pada penyerahan total sehingga Kristus sendiri yang menjadi kehidupan. Dalam dunia yang penuh dengan sihir modern dan obsesi kontrol terhadap materialisme, ia menjadi bintang penuntun yang mengingatkan kita bahwa kemurnian hati yang dibangun dalam hening sehari-hari adalah fondasi bagi kuasa yang menggetarkan akar dunia. Ya, jadi kamu lihat di sini praksisnya dari sejak kecil ya kan. Teorianya di saat dia disiksa dia bisa melihat atau mendengar suara Kristus. Itu teori yang. Teosisnya ya dia akhirnya mati martir, kematiannya yang dipotong-potong itu menjadi atau melahirkan keharuman manis. Ya, ini sebuah paradoks teosis. Ketika tubuh dihancurkan secara brutal, ya justru menjadi wadah rahmat yang kuat melampaui mekanisme kematian jasmani. Oke. Nah, saya harap cerita seperti ini kamu baca ada orang-orang yang uh, seperti Xenia ya. Dia tidak memilih dinikahkan sama pejabat
yang kaya tapi menyangkal Kristus. Dia lebih baik menyerahkan nyawanya demi Kristus. Nah, ini yang kita lihat. Ada, bukan nggak ada. Dan ini contoh nyata ya dari kehidupan Xenia. Oke, hari ini kita belajar sampai di sini dulu ya, karena kelas ini akan mau dipakai. Kalian lanjutkan eh, pelajaran yang lain, ya.